Assalamualaikum, Rok. Iya, Ndra, suruh, Ndra. Rok. Suruh. Rok. Duh. Kok kamu tidur di sini sih, Rok? Sehat? Alhamdulillah. Bener, suruh, Ndra. Sehat, Rok. Sehat, Rok. Kok kamu bisa tidur di sini? Gimana ceritanya, Rok? Ke sana ya, Ton. Iya, ke sana. Ayo. Hanya segitu yang kau punya. Apa yang kau perbuat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan explore, sini saya memberitahu kalian bahwasanya ramuan dari para wali sudah ada ya. Botolnya atau kemasannya seperti ini, mustikanya juga masih ada 7 teman-teman. Jadi aturan minumnya ini diminum pagi hari, setutup botol itu dicampur air hangat. Kalau mau dikasih gula ya silahkan. Kalau murnian saja dicampur pakai air hangat ya. Jangan diminum murni, tapi harus dicampur dengan air hangat, air putih hangat. Itu diminum pagi hari ketika mau beraktivitas. Untuk doanya Bismillah saja. Kalau untuk mustika ini kegunaannya mungkin kalian sudah mendengar dari video sebelumnya. Kita di sini tidak perlu menjelaskan lagi. Jadi monggo yang berminat dengan kedua benda ini bisa hubungi nomor di sepanjang video ini. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Mbak Broto Dan saya Tony. Saya Lendra. Oke, pada malam hari ini kekhawatiran kita benar-benar terjadi. Tadi siang saya sudah ke rumah Pak Suwaji, mengatakan bahwasanya Suro sekarang tinggal di rumah Pak Tursino. Nah, saya ke rumah Pak Tursino itu sudah tidak ada orang karena sekeluarga Pak Tursino dan juga istrinya itu melakukan perjalanan menuju ke Sumatera. Itu bareng keluarganya diajak. Jadi nanti kayaknya sih mau ngekos atau ngontrak di sana selama misi itu terjadi. Di rumah tidak ada orang dan saya tidak berani masuk. Di situ saya pastikan bahwa di situ tidak ada Suro ya. Setelah dari situ saya balik lagi ke rumahnya Pak Suwaji untuk memberitahu ke Pak Suwaji bahwasanya Suro tidak ada di rumah. Berhubung Pak Suwaji tidak bisa eksplor, tidak bisa ikut dengan kita, maka Pak Suwaji menyuruh kita bertiga untuk mencari tahu keberadaan Suro itu ada di mana. Terus Pak Tursino juga pas ditelepon sama saya bilang minta tolong karena beliau tidak dapat ikut serta mencari keberadaan Suro, jadi minta tolong kepada kita bertiga untuk mencari tahu keberadaan Suro. Berarti yang semalam kita temui itu benar Suro ya, karena di rumah tidak ada. Kita udah pastikan ini di rumah tidak ada, berarti yang kita temui itu adalah Suro. Tapi kenapa Suro bisa sampai sama makhluk itu? Ada urusan apa gitu ya? Ada urusan apa? Betul. Dan kayaknya makhluk itu tuh sengaja memperlihatkan Suro kepada kita, ya kan? Apa mungkin karena waktu makhluk itu ingin meritualkan Lendra tidak berhasil dan makhluk itu mencari siapa sih temennya kita bertiga gitu, ya kan? Mungkin ini hanya dugaan atau perkiraan teman-teman. Jadi malam hari ini kita tidak tahu keberadaannya di mana, kita harus mencari kemana juga kita tidak tahu. Mungkin nanti kita akan berpencar kalau kalau kita bisa berpencar, nanti mungkin kita akan berpencar untuk mencari tahu keberadaan Suro. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan untuk berpencar, maka kita akan terus bertiga selama mencari Suro. Iya, Mbak. Baik teman-teman, kita mulai perjalanan pada malam hari ini untuk mencari keberadaan Suro. Kenapa Suro bisa sampai seperti itu?
Dan siapakah makhluk itu? Ya, Ya. kita mulai pada malam hari ini teman-teman. Sebelum mulai kita Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita berangkat. Nyalain Kenapa Om? itu. Siapa Om? Seperti Kanjeng Sunan Muria apa ya? Oh, gitu. Iya, apa ya? Iya apa ya Om? Iya, Mbak. Sampernya. Kemarin beliau berhalangan hadir. Sekarang datang. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan ya? Iya. Coba. Assalamualaikum Kanjeng. Alhamdulillah. Sudah Kanjeng. Nggih. Kalau begitu jenengan dapat masuk ke raga saya atau raga-raga teman-teman saya agar dapat menyampaikan semuanya. Nggih Kanjeng. Monggo Kanjeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lindra. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah ya sehat. Alhamdulillah. Saya mendengar kalian sudah bertemu dengan Syekh Subakir. Nggih yang benar yang. Alhamdulillah. Mohon maaf. Waktu itu diriku tidak dapat mengantar kalian. Nggih. Mboten napa-napa yang. Karena ada satu hal yang harus diselesaikan. Nggih yang. Bagaimana? Apa kalian sudah berterima kasih pada beliau? Alhamdulillah sudah yang. Apa yang beliau sampaikan? Beliau menjelaskan tentang ini yang. Alhamdulillah. Ramuan. Ya. Asal kalian ketahui bahwasanya yang memberikan mustika itu adalah Nabi Harun. Nggih yang. Mungkin beliau sudah mengatakan kepada kalian. Nggih yang sampun ya. Sudah yang. Baiklah. Saya datang ke tempat ini hanya ingin memastikan apakah kalian sudah benar-benar pulih atau masih ada sisa-sisa sihir di dalam tubuh kalian. Ternyata setelah saya melihat kau sudah bersih. Nggih yang. Apa kau meminum air itu? Betul yang. Ya. Mohon maaf yang. Ini kegunaannya gimana ya yang? Ramuan ini diciptakan karena dahulu ada salah satu waliullah yang mengalami sakit, tetapi sakit itu tidak wajar. Sakit itu adalah sebuah sihir. Jangan kira kalian saja yang dapat terkena sihir, tetapi di zaman waliullah dahulu ada salah satu waliullah juga yang terkena sihir, yang mungkin sihir itu tidak masuk di akal pikiran kalian. Sehingga para pendahulu mencari bagaimana cara untuk mengobatinya. Dan terciptalah ramuan yang diberikan oleh para wali pendahulu. Iya. Bukan hanya menghilangkan sihir dalam tubuh, tetapi sudah banyak digunakan di berbagai macam penyakit yang ada di dalam tubuh para wali dan juga para manusia.
Mohon maaf Eyang, cara menggunakannya itu gimana ya Eyang? Dahulu di zaman para wali menyeduh ramuan itu di pagi hari, lalu meminumkannya kepada siapa yang terkena sihir atau yang sedang mengalami sakit. Tetapi bukan hanya itu saja, orang yang sehat juga dapat meminumnya. Bukan hanya dapat mengobati, tetapi ramuan ini juga dapat mencegah penyakit yang akan datang ke tubuh kalian. Itulah yang saya tahu. Semenjak itu ramuan ini terkenal sebagai ramuan ajaib dari para wali. Iya Eyang. Minumlah sedikit demi sedikit, campurkanlah dengan air putih yang hangat. Baik Eyang. Diminumlah setiap pagi hari setelah kau bangun tidur. Dan jika untuk membersihkan tubuh, gunakanlah setetes atau 2 tetes, lalu campurkan ke air yang untuk memandikan tubuh kalian. Baik Eyang. Baik, Kang. Pergunakanlah sebaik-baiknya. Iya Eyang. Yang Lalu tentang mustika itu, Iya Eyang. mungkin kau sudah dijelaskan oleh Syekh Subakir. Iya Eyang. Selain mustika ini dapat mengusir roh jahat atau jin jahat di dalam tubuh kalian, mustika ini dapat memberikan energi, kekuatan di dalam diri kita, rasa semangat di dalam tubuh kita, dan juga mustika ini dapat mendatangkan kebaikan, mendatangkan rezeki, dan juga dapat mengabulkan permintaan kalian melalui atau lewat perantara dari mustika ini. Karena mustika ini saya sebenarnya juga menginginkan hadiah dari Nabi Harun. Tetapi mungkin kalianlah yang terpilih. Dan siapapun nantinya yang akan memiliki itu, pastinya mereka adalah manusia-manusia yang terpilih agar selamat dari iri dan dengki, Iya. dari keserakahan duniawi, dan dijauhkan dari mara bahaya. Iya. Mungkin hanya itu yang ingin ku sampaikan. Iya. Yang utama, diriku ke tempat ini hanya memastikan saja, jika kalian sudah benar-benar pulih, maka diriku akan tenang. Iya. Karena setelah melihat kalian, diriku berjanji bahwasanya diriku akan menuntun kalian untuk kesembuhan seperti sedia kala. Iya. terima kasih, Yang. Sama-sama. Pulanglah, istirahatlah. Baik. Mohon maaf Eyang, tapi diriku kesini tuh sedang mencari teman saya Eyang. Iya, Yang. Mencari siapa? Mencari teman saya bernama Suro, Suro, Eyang. Ini Eyang. ada fotonya. Apakah itu manusia? Iya betul. Betul, Eyang. Yang. Mohon maaf Eyang. Apakah Eyang pernah melihat ini di hutan? Kedua Yang anak pakai- itu, Yang pakai baju biru Eyang. siapa namanya? Suro, Suro, Eyang. Yang. Sebentar. Ilah. Saya melihatnya, Di mana Eyang? tetapi anak itu tidak mengenakan baju hijau yang seperti kalian tunjukkan. Iya. Melainkan anak itu memakai baju hitam dan juga celana panjang berwarna hitam. Iya. Anak itu sedang tertidur Gimana, Yang?
di sebuah gubuk yang terletak di tengah hutan. Tetapi sepertinya gubuk itu, jika siang hari banyak manusia yang berdatangan ke tempat itu, tetapi jika malam tempat itu ditinggalkan, Iya. dan anak itu sedang terbaring di dalam gubuk itu. Setelah kau melewati hutan ini, kau akan menemukan hutan. Hutan itu hutan biasa saja. Masih banyak tanaman warga di tempat itu. Iya. Untuk apa kalian mencarinya? Sebenarnya teman saya itu kayak bawa Pergi dari rumah. Iya betul. Iya yang. Ke bawah sosok yang. Baiklah. Tetaplah berhati-hati. Iya. Baik yang. Jika ada sesuatu yang membahayakan, kau sudah memiliki mustika itu. Iya. Mustika itu dapat melindungi kalian. Iya. Pergunakanlah sebaik-baiknya. Baik yang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, sudah ada titik terangnya Om. Apa? Suro ada di sebuah gubuk di tengah hutan sana dan dia sedang Tadi kita bertidur. berjalan ke sini aja nggak lihat gubuk. Gubuk kan Di ada depan, di Mbak. hutan. Kata Kanjeng Sunan Muria, setelah hutan ini Heeh, ada hutan lagi, heeh. banyak tanaman warga. Suro itu di gubuk. Berarti memakai masih celana dekat panjang. dong. Kalau masih hutannya masih ada tanaman warganya, Masih Iya. dekat, masih dekat. masih dekat dengan permukiman. Heeh. Ya udah yuk. Ayo. Kalau emang benar itu suruh. Ayo. Iya. Oke, teman-teman, misi kita mencari keberadaan Suro. Kita lanjut perjalanan untuk mencari Suro. Yuk. Oke. Gimana, Mbah? Ini kita sudah sampai hutan sebelah, Iya, ya kan? heeh. Dan ini Tanaman katanya warga. tanaman warga. Betul. Ini tanaman warga. Tapi dari tadi kita kan belum melihat gubuk, Belum. ya kan? Apa gini aja? Gimana, Mbah? Ini sih hanya usul ya. Heeh. Aku yang ke sana nyari siapa tahu di sana ada gubuk. Terus Kamu yang ke arah ke sana. ke sana. Ya, Lendra gimana? ya bareng sama Lendra. Aku sama Lendra. Ya. Mbak Broto sendiri ke Aku sana. sendiri sama sana. Ya udah. Aku ambil senter itu lagi tadi. Mah, Lendra ini senter Lendra. Ini Om. Nah, itu ya. Yaudah. Pokoknya kamu yang ke arah sana Mm-mm. berdua. Mm-mm. Kalau ada apa-apa teriak atau telepon. Telepon. Ya. Ya, siap. Jangan gegabah. Oke, Mbah. Iya. Oke. Siap. Oke. Aku yang ke sana. Ya. Bisa, Ndra? Bisa. Bisa jaga diri kalian? Insya Allah bisa. Oke, yaudah. Hati-hati. Kita perjalanan menuju ke sana dan Mbak Broto itu ke sana ya, Ndra. Oke, itu. Yaudah, yang penting kita tetap waspada, hati-hati kalau ada apa-apa atau menemukan sesuatu, nanti kita videokan. Terus kalau kita dalam bahaya, nanti kita itu aja, Ndra, telepon atau teriak Mbak Broto. Yaudah, Ndra, dimatiin kameranya. Yuk, ayo. Ayo. Ya, Ndra. Nyalain Udah, Ndra. gubuk ya. Apa jangan-jangan itu, Ton? Ini gubuk di tengah-tengah hutan, Ndra. Berarti ini yang dimaksud siapa? Sunan Muria, Ndra. Iya. Yaudah, Ndra, ayo kita Ayo samperin. samperin. Duduk. Siapa itu, Ndra? Orang kan? Coba, Ndra, mendekat, Ndra. Suruh. Iya, Ndra, suruh, Ndra. Ndra, coba ini pegang kameranya, Ndra. Iya bener suruh. Biar Tony yang bangunin. Assalamualaikum, Bro.
Iya Ndra, suruh Ndra. Rok. Suro. Duh, Kok kamu tidur di sini sih, Rok? Sehat? Alhamdulillah. Bener, suruh Ndra. Sehat, Rok? Sehat, Ndra. Kok kamu bisa tidur di sini? Gimana ceritanya, Rok? Ton. Di sini? Iya, bisa di tengah hutan di sini. Iya kan. Suruh sebenarnya gabut, Ton. Gabut. Awalnya. Nah, terus Suruh kepikiran kepengen ke rumah Pak Suwaji. Ya kan suruh nggak ada motor. terus nggak ada kendaraan. Iya nggak ada motor, nggak ada kendaraan. Mau ngojek juga suruh nggak punya uang. ya, Akhirnya suruh jalan kaki lewat situ, lewat kebun. terus Terus kok bisa sampai di sini? Ini Iya. lumayan jauh loh. Ya iya Ton, suruh jalan kan, pikir suruh kalau suruh lewat hutan itu, lewat alas itu kan lebih dekat sama rumahnya Pak Suwaji. Iya. Tahu-tahu suruh di sana itu, suruh bingung, nggak tahu barat mana timur mana, suruh nggak tahu, nyasar. oh nyasar di hutan. Pantas waktu itu Pantes aja ya. dicari kita ya, Ndra. Iya. Ke rumah Pak Suwaji, suruh nggak ada. Di rumahnya Pak Tursino Nggak ada juga suruh nggak ada. Ternyata suruh di sini. Iya karena Mbah Tursino kan lagi pergi ke luar Jawa. Iya. Iya, Jadi kata Mbak Broto juga iya kayak gitu. suruh sendirian di rumah, makanya suruh nggak ada temen. Ya suruh gabut Tapi akhirnya. suruh di sini baik-baik saja kan? Alhamdulillah Ton. Ya Terus seperti yang dilihat. kok bisa tidur di sini gitu? Ya suruh Nggak pulang. bingung Ton, mau pergi ke arah mana, nanti suruh takutnya pergi ke sana lebih jauh lagi. Iya benar. Bener juga sih. Tapi ya alhamdulillah sudah ketemu ya, Ndra. Ya. Alhamdulillah sudah ketemu sama kita. Iya alhamdulillah. Ya kalian ngapain di sini? Ya kami di sini Mencari nyari kamu. Soalnya Suruh. Mbak Broto itu ke rumah Pak Suwaji suruh nggak ada. Terus Mbak Broto pergi lagi ke rumah Pak siapa? Pak Tursino suruh nggak ada. Makanya kita inisiatif untuk mencari kamu. Dan alhamdulillah ketemu. Ya. Alhamdulillah. Iya. Tapi dan kalian bisa tahu suruh di sini. Ya alhamdulillah ada yang mengasih tahu lah suruh. Alhamdulillah. Yaudah suruh nggak apa-apa kan? Iya kalian cuma berdua tok. Oh ada Mbak Broto. Mbak Broto lagi mencari Suro, tapi alhamdulillah sudah ditemukan kita. Nanti kita mencari Om Broto juga. mencari Om Broto saja. Ya udah, Ayo kita pulang. ya udah, ayo. Yuk pulang. Jalannya sih kemana? Ke sini, Rok. Sini aja sini. Alhamdulillah teman-teman, Suro sudah ditemukan dan dia tadi tersesat di hutan. Ke sana ya Ton. Iya ke sana. Ayo. Suro mau diajak pulang. Sadar kok. Kalian ikut campur terus urusan. Oh, ternyata kau lagi. Ada apa kau? Sudah diriku katakan untuk tidak mencampuri urusanku. Miknya lepas, Ndra. Biarin, Ton. Rok, sadar Rok. Kau lebih baik kau pergi. Lebih baik kau pergi. Memang siapa dirimu? Berani menyuruh diriku. Diriku Tony itu sahabatku. Saya tidak kenal dirimu. Kau yang berusaha mau meritualkan anak itu kan? Apakah kau lupa? Lupa apa? Kau lupa mau meritualkan anak ini? Itu bukan urusanmu. Urusan kalian, lebih baik kalian pergi dari sini. Ini jadi urusanku jika kau merasuki ragam itu. Ya. Anak ini sudah menjadi milikku dan selamanya akan menjadi milikku. Tidak bisa.
Kalian hanya berdua. Iya, memang kami berdua. Apakah dirimu tidak takut denganku? Diriku Tidak. tidak takut dengan dirimu. Jika kau selama masih mengganggu Suro, teman saya, kau berurusan denganku. Memang apa yang akan kau lakukan jika diriku tidak menuruti apa yang kau katakan? Baik, diriku akan memaksa dirimu untuk pergi dari tubuhnya Suro. Silahkan jika dirimu bisa. Sebenarnya apa sih urusanmu? Sampai terus-terus mengganggu kita? Iya. Diriku tidak mengganggu kalian. Justru kalianlah yang mengganggu urusan diriku. Diriku sudah mengatakan kalian pergi dari sini. Tidak bisa, karena itu raga temanku. Biarlah raga temanmu ini menjadi milikku. Tidak Tidak segampang bisa, itu. tidak. Kita buat perjanjian saja. Kau pergi dari sini. Aku pergi ke sana. Tidak bisa. Jika kau ingin pergi, lebih baik kau pergi sendiri, tinggalkan raga itu. Ya, Tidak bisa. Diriku susah payah mendapatkan raga ini. saya tidak peduli. Sekarang kau Saya juga pergi. tidak peduli denganmu. Kalian tidak bisa. Astra, dan Hendra. Kalian tidak bisa dibiarkan. Tuh. Hanya segitu kemampuan kalian. Cukup hebat juga kemampuanmu. Tapi diriku tidak akan mundur untuk menghadapimu. Astra, Beraninya keroyokan. Kalau berani 1 lawan 1. baiklah. Hati-hati, Ton. Cukup hebat juga kemampuanmu. Diriku tidak akan bermain-main denganmu. Akan ku keluarkan kekuatanku. Hanya segitu yang kau punya. Apa yang kau perbuat? Apa yang kau perbuat, ya? Hah? Ton. Ro. Kamu di mana, Ro? Aduh. Tony, yang penting Tony. Ton. Bismillahirrahmanirrahim. Ton. Ton. Tuh. Ton. Astagfirullah. Oke. Gini aja teman-teman. Lendra ingin mencoba menelpon Om Broto. Siapa tahu Om Broto bisa membangunkan, menyembuhkan Tony. Oke teman-teman. HP ini akan Lendra gunakan untuk menelpon Om